Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia berbicara dengan aksen timur laut, dan berkata dengan marah, "Hei wanita busuk, kamu bicara apa? Ibuku yang membuat pangsit ini. Dan aku sudah berbaik hati memberimu beberapa. Apakah kamu bodoh berbicara seperti itu? Apa kamu bersedia mati?" Bawahan Johan tidak mengetahui detail spesifik Cynthia. Yang dia tahu adalah bahwa ini adalah wanita paruhbaya yang harus diawasi dengan pengawasan ketat atas perintah bosnya. Tentang nama belakangnya, dari mana asalnya, dan latar belakang apa, orang ini tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, ketika Cynthia menjadi geram karena pangsit yang dibawanya dengan ramah tidaklah sedap, dia tiba-tiba menjadi marah. Karena dia merasa dikhianati oleh anjing yang telah dengan baik hati diberi makan pangsit buatan ibunya. Cynthia tidak menyangka bahwa anak buah Tama akan berani menamparnya karena hal sepele seperti itu. Dia menunjuk ke hidung pria itu dan dengan tegas berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Beraninya kamu bicara seperti ini padaku?" Pihak lain mengertakkan gigi dan mengutuk, "Aku nggak peduli siapa kamu. Kamu menghina pangsit yang dibuat ibuku untukku, dan aku tidak bisa memaafkanmu. Jika aku tidak menyerang mulutmu yang brengsek, kamu tidak akan menyadari betapa berharganya pangsit itu." Mendengar itu Cynthia menjadi semakin marah ketika dia mendengar dia menyebut pangsit, dan mengutuk, "Kamu nggak punya malu ya masih menyebutkan pangsit. Aku tanya, makanan asam apa yang ada di pangsit ibumu itu? Ibumu yang bau busuk dan asam itu, dan ibumu masih juga membuat siomay. Apakah dia sakit? Apakah keluargamu sangat miskin?" Seorang pria dari timur laut yang tingginya sekitar 180 cm, wajahnya langsung memerah dan kesal. Dia berkata, "Hei Jalang, apakah kamu nggak tahu? Itulah asinan kubis anjing, yang paling sering kita makan di timur laut. Kamu bahkan belum pernah melihat asinan kubis. Apakah kamu masih bisa disebut manusia?" Cynthia berkata dengan ekspresi angkuh, "Makanan cepat saji seperti ini, hanya orang miskin sepertimu yang mau memakannya." Setelah itu, dia mengambil pangsit tersebut dan melemparkannya langsung ke wajah lawan. Cynthia tidak peduli dengan pangsit yang berserakan di mana-mana. Dia menatap pria kuat di depannya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak makan sampah ini. Kamu cepat pergi dan siapkan aku pangsit lobster." Melihat pangsit yang dibuat oleh ibunya dengan susah payah, Cynthia yang sudah merasa geram, dia melemparkan semua pangsit ke tanah. Emosi pria itu sudah tidak dapat dikendalikan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Cynthia. Cynthia langsung ditampar dan dimarahi dengan keras, Kamu berani pukul aku? Aku benar-benar akan membunuhmu." Pihak lain mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Makanan hari ini telah habis dan sudah diberikan kepadamu. Jika kamu tidak kenyang, kamu hanya bisa makan lagi besok." Cynthia berseru, "Apa katamu? Aku hanya makan salah satu pangsit sampahmu dan muntah." Pihak lain berkata dengan enteng, "Itu tidak ada hubungannya denganku. Dan aku sudah mengantarkan makanannya. Itu urusanmu apakah kamu makan atau tidak." Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak akan makan pangsitmu, kamu harus memesankan aku McDonald's." Ketika pihak lain mendengar ini, dia meraung dengan marah, "Kamu memang nggak tahu malu. Asinan kubis dari timur laut menurutmu adalah sampah di matamu, dan McDonald's bukan sampah di matamu? Gitu, benar-benar Jalang nggak tahu malu."
Setelah itu, dia langsung menutup pintu dan menggantungkan kunci dari luar. Cynthia sama sekali tidak makan sedikit pun nasi, jadi dia merasa sangat lapar. Di malam hari, Cynthia tidak bisa menahan diri untuk menelepon ayahnya Maherenza yang berada jauh di Surabaya. Dia mengeluh di telepon dan memberitahu ayahnya tentang keadaannya di Jakarta. Kemudian, dia memohon kepada ayahnya dengan getir, "Ayah, kamu terlalu membebaskan Tama, biarkan dia membebaskanku secepatnya, aku benar-benar tidak tahan." Setelah mendengarkan, Maherenza berkata dengan tenang, "Oke, aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya. Karena kamu yang buat kesalahan sendiri, maka kamu harus tetap menetap di Jakarta selama seminggu." Cynthia tersedak dan berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan menjijikan seperti ini. Aku bahkan tidak tahu mau ngapain sepanjang hari. Jika ini terus berlanjut, aku rasa aku akan menjadi gila." Maherenza mengerutkan kening dan bertanya, "Sebagai putri keluarga Renza, kenapa kamu tidak memiliki kesabaran yang mencerminkan keluarga Renza? Kamu tidak bisa bertahan pada hal kecil ini, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Karena itu, Maherenza mengingatkan lagi, "Ngomong-ngomong, mulai sekarang, kamu tidak memiliki konflik dengan Tama, dan jangan berakhir dengannya karena hal-hal ini." Dia setuju untuk kembali menghadiri upacara pemujaan leluhur di Festival Upacara Pemujaan Leluhur. Itu adalah awal yang baik baginya untuk kembali ke keluarga Renza. Cynthia bertanya dengan marah, "Ayah, kenapa kamu selalu menyukai Tama? Dia adalah anak laki-laki malang yang telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah belajar atau pergi ke sekolah. Nilai apa yang dia bawa untuk keluarga Renza? Ayah, masihkah ayah mau membiarkan dia kembali untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur? Bukankah itu hanya akan bisa mempermalukan garis langsung keluarga Renza?" Maherenza berkata dengan dingin, "Tama juga dari garis keturunan keluarga Renza. Dia masih memiliki kontrak pernikahan dengan Putri Askaragu. Nilai potensinya bagi keluarga Renza tidak ada bandingannya bagi siapapun, termasuk kamu. Jadi kamu jangan coba-coba menghancurkan ini semua, atau aku akan membiarkan kamu tetap di Jakarta selama 7 hari lebih dan kamu akan tetap menderita. Seporsi pangsit daging babi dan asinan kubis saja bisa membuatmu marah seperti ini. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti keluarga Renza." Setelah Maherenza selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Cynthia di ujung telepon secara alami sedih menangis. Lebih-lebih dia semakin membenci Tama di dalam hatinya. Menurutnya, dia mengalami kesusahan dan bahkan dimarahi oleh ayahnya, semua itu karena Tama. Oleh karena itu, dia bersumpah dari lubuk hatinya bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membuat Tama membayar semua kesengsaraan yang dialaminya. Dan upacara pemujaan leluhur ini adalah kesempatan terbaik. Memikirkan hal ini, Cynthia bergumam di dalam hatinya dan bersumpah, "Tumu. Aku Cynthia, aku pasti akan memberimu pelajaran pahit." Memikirkan hal ini, dia menyeka air matanya, membuka pintu, dan berkata dengan tatapan minta maaf kepada bawahan Johan, "Tuan, maafkan aku memang ceroboh. Aku minta maaf kepada Anda dan berharap Anda bisa memaafkan saya." Saat dia berkata, dia membungkuk dalam-dalam. Melihat ini, suasana hati pihak lain secara alami sedikit berkurang. Jadi dia berkata, "Oke, karena sikap baikmu, masalah ini akan selesai." Cynthia sangat gembira dan dengan cepat membungkuk untuk berterima kasih padanya. Kemudian dia bertanya, "Tuan, dapatkah kamu membantuku mengirim pesan ke atasanmu?" Di malam hari, Tama, yang berada di hotel pemandian air panas, menerima telepon dari Johan. Di telepon, Johan berkata kepadanya, "Tuan Tama, bibi Anda meminta saya untuk menyampaikan pesan untuk Anda hari ini. Dia mengatakan bahwa dia sangat menyadari kesalahannya dalam beberapa hari terakhir dan ingin meminta maaf pada Anda. Dia juga berharap Anda bisa memaafkannya karena tidak dewasa."
Tama berkata dengan acuh tak acuh, tidak mungkin orang seperti dia meminta maaf kepadaku dengan sukarela. Itu pasti sesuatu yang lain. Johan lalu berkata, dia harap Anda dapat menerima sikap baiknya dan membiarkan dia kembali ke Surabaya lebih awal. Tama mencibir, tidak. Katakan padanya untuk berhenti bermimpi. Dia tidak bisa melewatkan 1 menit pun dalam 7 hari. Johan berkata buru-buru, baik Tuan Tama, saya akan menyampaikannya padanya. Ya, Tama berkata, setelah 7 hari, biarkan dia segera meninggalkan Jakarta, dan jangan biarkan dia datang lagi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.